dalam program Kata Peserta. Dan kali ini saya sudah terhubung langsung dengan Muhammad Iqbal Pahlevi dari DHL Express yang merupakan seorang back office. Halo Mas Iqbal Pahlevi, apa kabar? Halo Mbak Tian, selamat sore. Semangat terus ya Mbak Tian ya. Ya, pastinya. Lagi di mana Mas Levi sekarang? Lagi di rumah nih Mbak Tian, kebetulan DHL selama pandemi ini kita untuk customer service kerja dari rumah nih Mbak Tian. Iya, Mbak dari Tian rumah. gimana? Di rumah juga? Sekarang kebetulan lagi di kantor. Oh, lagi di kantor. Oke, tetap sehat ya Mbak. Iya, pasti insya Allah kita sehat semua ya. Amin. Dan sebelumnya, sahabat ICA, nanti kita akan berbincang dengan Mas Levi mengenai pengalamannya dalam mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020. Nah, sebelum itu, saya mau dong Mas Levi perkenalan dan sapa dulu sahabat ICCA. Oke. Halo sahabat ICCA di seluruh Indonesia. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Pahlevi. Rekan-rekan kerja biasa memanggil saya Levi. Saya bekerja di DHL Express sebagai back office agent. Kurang lebih sudah 3 tahun saya bekerja di DHL Express. Dan baru tahun ini saya mengikuti ICCA ini. Sebuah kesempatan yang cukup menarik sih. Gitu. Iya, luar biasa sekali. Jadi Mas Levi ini sudah baru pertama kali mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020 ya? Betul, baru kali ini Mbak, tahun ini. Baru kali ini. Pasti pengalaman yang sangat berkesan ya. Pertama kali Berkesan mengikuti Lomba. sekali. Ya. Berkesan sekali sih Mbak. Tapi sebelum itu, sebelum saya lanjutkan untuk membahas mengenai Lomba The Best Contact Center dan pengalamannya Mas Levi, boleh tahu dong sedikit diceritakan bagaimana perjalanan karirnya Mas Levi di DHL Express dan sudah berapa lama sih Mas Levi bergabung dengan DHL Express? Oke. Saya bergabung di DHL Express sejak tahun 2017. Kemudian saya memulai karir sebagai frontline agent, di mana pada saat tahun 2017 itu sedang maraknya isu namanya PMK dulu, Mbak. Jadi transisi untuk peraturan pabeannya. Nah, itu benar-benar lagi hektik-hektiknya. Jadi saya join benar-benar sangat, wah, crowded banget Mbak untuk masalah ini. Tapi itu menurut saya adalah pengalaman yang nggak akan bisa didapatkan kapan aja gitu. Maksudnya itu memang momen-momen aja. Nah, di mana kita dituntut untuk sabar, benar-benar anak baru bisa bertahan dengan segala jenis call calls yang masuk dan segala jenis komplain ataupun lain-lainnya. Nah, setelah menjadi frontline agent, kemudian tahun berikutnya saya dipromosikan untuk menjadi back office selama 1 tahun juga. Kemudian di tahun berikutnya lagi setelah back office, saya menjadi area spesialis untuk handle customer-customer di Denpasar. Dan saat ini saya menghandle untuk customer Big Fish di area Denpasar. Seperti itu, Mbak. Kira-kira perjalanan karir saya sampai saat ini. Luar biasa sekali perjalanan karirnya ya. Dan ngomong-ngomong soal back office, bagaimana sih tugas dan tanggung jawabnya seorang back office di DHL Express ini, Mas Levi? Oke, kalau saya sih boleh ambil dari slide saya yang kemarin ya Mbak, untuk saya coba bantu ceritakan kembali. Jadi saya rakumkan untuk secara garis besar untuk tugas dan tanggung jawab di back office DHL Express sendiri. Yang pertama menurut pendapat saya yang pertama adalah tracing. Jadi kita menghandle untuk 100% tracing dari customer. Tracing itu apa sih? Jadi asal muasalnya itu jadi misalnya customer menghubungi DHL Express, berbicara kepada frontline agent, menyampaikan keluhannya, kemudian dari frontline agent bantu registrasikan ke back office untuk diselesaikan permasalahannya. Nah, itu untuk poin pertama. Kemudian yang kedua, kita ada maintaining. Jadi kita juga harus bisa memaintain atau menjaga ekspektasi dari customer kita. Gimana caranya kita memberikan solusi yang tepat, kita kasihkan untuk pilihan agar customer merasa terpuaskan dan perusahaan juga bisa mendapatkan profit dari customer yang merasa terpuaskan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting sih menurut saya ini adalah networking. Di DHL Express sendiri, networking itu sangat penting karena
kita perusahaan logistik yang tersebar di 220 negara itu memiliki jangkauan untuk jumlah agent yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, karena jangkauannya seluruh dunia, menjaga networking ini sangat penting, di mana ketika kita membutuhkan bantuan dari negara-negara lain, kita bisa menghandle permasalahan-permasalahan tersebut secara tepat dan tepat, seperti itu. Ya, kembali lagi kita bahas mengenai Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020. Nah, gimana sih awal mulainya Mas Levi dapat dipercaya oleh perusahaan dalam mewakili untuk mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020 ini? Oke, jadi kalau boleh diceritakan flashback, sebetulnya memang saya sudah diwacanakan untuk ikut untuk tahun kemarin. Cuma kebetulan saya minta izin karena tahun kemarin kebetulan ada istri saya sedang hamil. Boleh nggak saya diikutkan di tahun berikutnya? Akhirnya kesempatannya baru kali ini nih. Tahun ini saya diikutkan berdasarkan kalau menurut penilaian pribadi saya itu dari segi performa dan dari segi attitude kerja saya seperti itu, Mbak. Jadi kalau memang performance saya kebetulan memang cukup baik, sehingga saya juga mendapatkan predikat the best back office agent selama 3 bulan itu berturut-turut, Mbak. Jadi makanya mungkin perusahaan melihatnya bahwa saya adalah orang yang layak untuk bisa mewakili perusahaan dalam mengikuti ajang ICCA ini gitu. Dan saya pun juga merasa pribadi saya pun juga ada keinginan kuat untuk mengikuti ini karena ini adalah salah satu challenge lumayan besar bagi saya untuk menambah pengalaman ke depannya untuk berkarir di dunia contact center ini, Mbak, gitu. Terutama untuk mengembangkan diri lebih dalam lagi ya. Iya, betul, mengembangkan diri. Iya. Baik, selain itu persiapannya apa sih yang dilakukan Mas Levi dalam mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia 2020 ini? Khususnya kemarin Mas Levi baru menghadapi tahap 2 tanya jawab online ya? Iya, betul, tahap jawab online, jawab online. Jadi kalau saya boleh cerita, Mbak, ini cukup challenging dibandingkan ICCA tahun-tahun sebelumnya karena kalau saya lihat dari ICCA sebelumnya sebelum ada pandemi ini kan kita bisa tatap muka langsung, kita latihan presentasi, kita latihan tanya jawab langsung dengan rekan-rekan kerja ataupun dengan mentor-mentornya. Nah, pada saat pandemi ini kan kita serba keterbatasan, kita dengan menggunakan online semuanya. Nah, cuma yang saya lihat dari sini tidak mengendurkan semangat teman-teman ICCA lainnya di dalam mengikuti ajang ini. Nah, kalau untuk persiapannya lumayan cukup agak susah-susah gampang sih, Mbak, kalau menurut saya, karena di satu sisi kita juga harus memprioritaskan pekerjaan kita. Nah, di satu sisi juga kita harus mempersiapkan sebaik mungkin untuk mengikuti ajang ICCA ini. Nah, contoh yang saya lakukan dengan teman-teman khususnya untuk tanya jawab online ini, kita sisihkan waktu, biasanya 1 minggu kita 2 kali untuk kita sesi tanya jawab. Kita bikin grup conference Zoom seperti ini, kita ada video juga biar kita untuk latihan gestur, latihan senyum, latihan berbicara, menyampaikan, menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, kita saring feedback juga satu sama lain sehingga kita merasa ini adalah efektif sih untuk mungkin rekan-rekan ICCA nanti ke depannya yang akan mengikuti ajang ini untuk bareng-bareng online seperti ini latihan supaya mempersiapkan yang terbaik untuk ajang ICCA ini seperti itu. Support dari perusahaan sendiri bagaimana sih, Mas? Support dari perusahaan cukup baik sih, Mbak. Apalagi kita contoh hal yang paling kecilnya aja. Kita mau butuh apa, kita infokan apa, itu pasti akan langsung saat itu juga disupport. Contohnya misalnya kita memang mengadakan latihan tadi, pasti perusahaan paling support makanan, support kabar, nanya paling manajemen tuh pasti nanya update progresnya seperti apa, dan mereka cukup care terhadap hal ini. Yeah. Jadi saya rasa perusahaan sangat mensupport sekali untuk kita agent-agent mengikuti ICCA ini. Gitu. Walaupun dilakukan secara jarak jauh, tapi tetap mensupport dengan baik ya, Mas ya? Betul sekali, Mbak. Itu sangat terasa sekali sih bagi saya support dari perusahaan selama pandemi ini untuk mengikuti ICCA ini, gitu.
Selain keterbatasan dengan jarak jauh, kita melakukan dengan semua kompetisi ini dengan online gitu. Selain itu, tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh Mas Levi dalam mengikuti kompetisi ini? Kalau saya pribadi lebih ke cara bicara sih Mbak. Kebetulan kan karena saya penyampaiannya santai, Ya. elegan gini ya Mbak. Nah ini challenge sendiri buat saya, menurut saya ini adalah di mana kita kalau mengikuti ICCA ini kita harus belajar untuk bersifat formal, menyampaikan presentasi kita dalam bahasa yang formal, menjawab dalam bahasa yang formal serta cepat. Lebih ke arah ke situ sih Mbak. Sebelumnya kan mungkin saya sebelum mengikuti ICCA ini belum mengerti manfaatnya apa sih sebetulnya nih dalam mengikuti ini. Nah, setelah saya mengikuti ICCA ini baru sangat kerasa untuk efek sampingnya lah kasarnya, efek sampingnya. Jadi saya rasa saya jadi lebih bisa membawakan untuk jika presentasi itu seperti apa sih seharusnya, untuk tanya jawab yang formal itu seperti apa. Lebih ke arah ke situ sih Mbak tantangannya. Baik sih. Lalu selain itu, motivasi Mas Levi dalam mengikuti lomba The Best Contact Center ini apa saja sih sehingga Mas Levi percaya diri gitu mengikuti kompetisi ini? Yang pertama untuk kalau ngomongin motivasi ya Mbak, yang pertama tuh pasti saya sendiri pribadi ingin mendevelop diri saya sih, mau tahu sejauh mana sih kemampuan saya di dalam membawakan presentasi ataupun menjawab pertanyaan. Dalam mengikuti ICCA ini adalah hal yang paling tepat menurut saya. Dan dari ketika kita sudah bisa mempresentasikan sesuatu dengan baik dan benar, itu tentunya akan modal untuk menjadi goal saya Mbak. Nantinya ke depannya adalah menjadi supervisor. Seorang supervisor harus bisa mendelegasikan ataupun mempresentasikan dengan baik seperti itu. Jadi tentunya motivasi pertama saya untuk mengembangkan diri. Kemudian yang kedua tentu saja untuk keluarga, karena keluarga juga kebetulan support banget sih. Apalagi melihat saya setiap malam sibuk latihan untuk ICCA, mereka tetap, maksudnya istri saya dan anak saya juga tetap support gitu Mbak. Itu sih motivasi saya. Oke, baik. Nah, saya mau tahu dong bagaimana kesan-kesannya nih dari Mas Levi saat mengikuti lomba The Best Contact Center ini. Terlebih ini pertama kali Mas Levi mengikuti lomba The Best ini. Kesan dan pesannya pertama deg-degan banget sih. Apalagi sempat ada isu awal-awal itu untuk masalah terlambat connect Zoom-nya, itu tuh cukup deg-degan banget, apalagi pas tiba-tiba masuk langsung jurinya pada gini, akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu, tamunya datang juga. Wah, lumayan deg-degan sih, tapi si jurinya pun juga berusaha nanya-nanya dulu sebentar untuk ice breaking, jadi kebetulan saya bisa langsung bangun mood juga di situ. Nah itu tuh cukup berkesan sih bagi saya, karena nggak semuanya bisa kita dapatkan. Kalau untuk ICCA sebelumnya kan mungkin nggak akan ada kejadian seperti ini, karena kan kita langsung datang masuk ke ruangannya, kita presentasikan. Nah, ternyata pas during pandemi ini selama online ya kendalanya seperti itu, jadi lumayan cukup berkesan sih Mbak. Itu nggak bakal saya lupa pasti. Iya. Oke. Nah, yang terakhir nih Mas Levi, harapan untuk kedepannya ICCA dan The Best Contact Center Indonesia 2020 apa? Harapannya untuk ICCA kedepannya semakin ditingkatkan lagi untuk mutunya. Kemudian untuk teman-teman juga, pesan teman-teman yang di seluruh kontak center seluruh Indonesia wajib sih harus mengikuti ICCA. Mungkin kalau perusahaannya belum concern ke arah sini, mungkin boleh disarankan, karena ini lumayan besar dampaknya bagi agent yang mengikutinya menurut saya. Karena kalau saya pikir secara pribadi, karyawan ataupun agent adalah aset bagi perusahaan. Ketika kita bisa mengasah aset kita, maka perusahaan itu pasti akan maju. Itu opini saya pribadi, Mbak. Jadi pesannya sih buat teman-teman semua, teman-teman ICCA tetap semangat, tetap sehat, tetap mengejar untuk platinum supaya bisa menjadi kebanggaan buat diri kita sendiri dan perusahaan juga, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Levi. Itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kita. Dan semoga usaha yang dilakukan Mas Levi
dapat terjawab dengan membawa pulang platinum. Jadi masih amin. Tunggu lagi nih kemenangannya ya. Deg-degannya di situ ya. Lumayan sih Mbak, tapi paling enggak kita udah melakukan apa yang terbaik. Nah, sisanya let God do the rest aja gitu. Betul sekali. Baik, semoga ini cerita Mas Levi dan pengalamannya bisa menginspirasi untuk teman-teman yang nanti sahabat ICC yang nanti akan mengikuti Lomba The Best Contact Center Indonesia mendatang ya. Dan semoga bisa bermanfaat juga. Terima kasih sekali lagi Mas Levi atas waktunya. Sama-sama Mbak Tian, terima kasih atas kesempatannya untuk bincang-bincang kali ini. Semoga teman-teman lain dapat terinspirasi mudah-mudahan. Ya, baik. Terima kasih juga untuk sahabat ICCA yang telah menyaksikan program Kata Peserta kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Saya Tian pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai bertemu di podcast berikutnya.